Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa nanti setiap orang kalau dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung, setahun sebelum kematiannya dia ada perubahan drastis. Jadi kalau dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sebelum kematiannya ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya itu. Misalkan kalau sholat ke masjidnya jarang-jarang jadi sering. Misalkan ucapannya agak kurang baik menjadi diperbaiki lambat laun. Yang gak pernah ngaji Al-Quran jadi lumayan agak sering ngaji. Ini itu ada perubahan drastis. Kalau orang dulu lihat ada perubahan orang kayak gitu, biasanya ada ucapan, tumben lo nandain kayaknya gitu ya. Ada ya perkataan kayak gitu orang Betawi. Nandain ini kayaknya. Nah, emang kayak gitu ada. Aisyah berkata seperti itu. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sebelumnya dia ada perubahan dalam hidupnya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga setelah dia mati, dia cukup membawa bekal dan orang-orang yang ada di sekitarnya ridho terhadap dia. Artinya dia nggak pernah bikin masalah di masyarakat, kan gitu. Dan terlebih daripada itu dia bermanfaat di masyarakatnya, kan gitu ya. Buang sampah, maksudnya buangin sampah orang gitu yang ada di jalan, atau hal-hal yang sepele gitu. Dia pasti ada perubahan dalam kehidupannya, terutama dalam masalah akhlak. Menjadi akhlaknya itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sebaliknya, jika seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buruk, maka orang tersebut setahun sebelum dia wafat atau setahun sebelum dia meninggal dunia, dia ada perubahan ke arah yang lebih buruk justru. Yang biasanya sering ke masjid, ini nggak pernah lagi. Itu. Jadi ada perubahan yang memang mengarahkan dia pada hal-hal yang memang dia melakukan hal-hal yang buruk sepanjang hidupnya. Tukang marah-marah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dihadapi secara positif, negatif aja hidupnya. Nah kayak gitu. Itu setahun sebelum kematiannya. Kenapa demikian? Apakah Allah pilih-pilih seseorang untuk supaya dia menjadi orang yang bahagia atau sengsara? Tidak seperti itu. Karena yang lebih tahu hati dari setiap manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sekarang adalah perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Karena hati kita yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan jasadmu, walakinna yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hatimu. Kalau isi hati kita, meskipun kita berada dalam kondisi yang kurang baik, tapi hati kita selalu baik, oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk orang tersebut menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak. Nah itu. Jadi tugas kita saat ini adalah menata hati. Jadi gimana hati supaya selalu baik? Gimana caranya kira-kira? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Sudah itu aja. Supaya hati kita selalu konsisten dalam kebaikan, yaitu zikrullah. Zikir yang paling mudah kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan saya berpesan untuk diri saya sendiri dan bapak-bapak semua, jangan sampai melupakan istighfar minimal 100 kali satu hari. Enggak mudah, enggak sulit ya. Istighfar 100 kali dalam sehari, enggak sulit. Enggak sampai 5 menit kalau saya hitung. Astagfirullah, 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 100 kali. Sambil dibayangin dosa-dosa kita dan kita betul-betul mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya tutup dengan sebuah hadis, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang akan bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, nggak mau ketemu dengan Allah, Allah pun tidak mau ketemu dengannya.